Oke, sekarang kita lanjut ke part 2. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Ya, segmen 2 ini gue akan nanya gitu. Karena gue ngeliat di YouTube-nya Roy Sakti. Yang lu di Eropa di mana tuh ya? Di Lyon. Nah, lu cerita kan, lu bangkrut ya atau loss banyak banget ya? Loss. Loss berapa M? Sebenarnya bukan bangkrut usaha ya, tapi lebih waktu itu gue kan orangnya sebenarnya jiwanya panas ya. Orangnya panasan, dan gue waktu itu ikut trading option saham. Saham ya. Option saham itu jadi kayak insurance-nya saham lah. Insurance-nya benar. Iya, jadi ya jual beli option kayak gitu. Nah, terus ibaratnya terlena karena mungkin beginner's luck kali ya. Nggak pernah loss, main maksudnya daily trading sampai hampir sebulan lebih. Nggak pernah loss sehari pun, sampai terkumpul duit 800 juta. Terus itu cuannya tuh 800 cuannya. Nah, pas si saham AAPL, waktu itu gue pakai sahamnya Apple ya, lagi earning kayak RUPS lah ya, RUPS, gue all in tuh. Udah naik ya. Sebutannya apa sih? All in tuh maksudnya gue kan kayak ibaratnya kayak menganalisa apakah nanti nih saham saham Apple-nya bakal turun atau bakal naik kan. Kalau misalnya gue tebaknya turun dan dia benar turun ya gue untung. Tapi kalau misalnya gue nebaknya turun dia tahu dia naik ya berarti gue loss. Karena kan bisa beli asuransi untuk itu kan? Iya. Intinya udah masukin 800 juta, terus juga tabungan masukin semua. Sebenarnya bukan tabungan. Jadi karena udah kelewat PD. Kelewat PD waktu itu gue masih ada dana tuh sekitar 1,5 M-an, padahal itu buat bayar supplier. Oh, zaman GFO ya? Zamannya Grocery Fashion Online, website gue yang lama. Itu jadi karena gue udah kerja sama supplier ini udah hampir di saat itu udah hampir 3 tahun, dia udah percaya banget sama gue. Dia tuh baru nagih gue kalau hutang gue udah $100,000, hutang barang. Kenapa $100,000? Nggak ngerti lah. Karena itu impor ya? Impor, waktu itu masih impor. Nah, jadi ibaratnya anggaplah ada dana 1,5 M lah ya. Harusnya buat bayar supplier, which is itu due-nya bulan depan, masih sebulan setelahnya. Gue pikir, wah ini kalau gue pakai juga gue yakin lah, gue bisa double nih kan. Pokoknya gue tuh nggak pernah ada kepikiran gue bakalan loss. Ya udah, jadi hari Jumat all in, masukin semua. Itu berapa? 2 M ada? Lebih? Ya 2 M lebih lah, 2 M lebihan. Seninnya habis dalam 2 hari. Serius? Nol. Ya? Jadi Toto udah ngaco, jujur udah pokoknya udah nol. Beneran habis semua. Terus gimana? Aduh, itu tabokan terheboh lah, ditabok dunia lah kasarnya gue. Gimana ya? Jadi memang sebenarnya itu terlalu serakah sih. Sebenarnya kalau misalnya waktu di hari Jumat itu kan ya. Jadi di hari Jumat nih udah masuk 800 juta sama 1,5 ya, berarti 2,3 M kan. 2,3 M itu dalam waktu 2 jam tuh gue udah cuannya $30,000. Oke. Sekitar hampir 500 juta kan. Itu kalau gue tarik udah beres tuh. Cumanya dalam 15 menit kan. Cumanya waktu itu tutup, tarik kan nih. Laki gue bilang tarik aja deh katanya daripada resiko. Terus gue kayak masih enggak lah, ini lagi earning nih. Kalau lagi earning itu kalau kita analisanya cun gitu kan, ini kita bisa dapat 3 M ini di hari Senin, another 3 M gue bilang gitu. Apalah artinya 500 juta gue bilang gitu. Aduh, ya udah itu pas akhirnya hari Jumat kita nggak close, terus udah dong. Gue lupa ingat itu kejadian udah lama banget dan gue sebenarnya memang udah pengen melupakan. Jadi ya hari Jumat, pokoknya hari Sabtu Minggu tuh kayaknya pasar nggak buka deh seingat gue. Jadi tuh ya udah pas udah kita nggak close ya hari Sabtu, tato kita udah ngeliat pergerakannya, masih kelihatan pergerakannya dong. Tuh hari Sabtu kita udah panas dingin, anjir kok kayak maksudnya sideways lah atau berbeda dengan analisa gue gitu kan. Terus laki gue udah diem ya. Terus hari Minggu udah itu hari Minggu aja gue udah tahu, tapi gue masih nggak mau ngomong. Laki gue yang bilang, ini udah hari Senin itu semua habis. Udah ya, lu siapin mental aja. Terus gue langsung kepikiran ntar bayar supplier gue gimana, kayak gitu loh. Ya udah bener, hari Seninnya habis total. Nah, masih segituan, masih 2,3an. Tapi kan panas kan, gue pikir kesandung lah. Ini kesandung lah gue bilang. Sisa tabungan.
Ya udah berapa ratus juta lah, masukin kan. Masukin, loss lagi. Total? Ya udah total 3M lah. 3M kayak 2,9, 3,1 berapa lagi, pokoknya 3M lah. Loss. Jadi kita juga nggak masukin semuanya, jadi kan masih trauma kan pas udah loss gitu. Masukin cepet, loss lagi. Jadi kayak udah. Ya, Ci, itu ya. Sebenarnya gimana ya? Dulu itu gue menolak mengatakan trading itu judi ya, karena kan gue merasa ada faktor analisa segala macam. Tapi kan juga ada faktor bisa digoreng juga segala macam kan ya sih. Bener, makanya kenapa gue segmen 2 ini kan nanya kayak gitu, karena kan saat ini belakangan gue ngikutin saham kan gitu. Ya intinya ya bener, yang seperti gue bilang ke Roy Sakti itu, di dunia trading tidak ada yang namanya kepastian. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Antara lo menang ya atau nggak lo menangis katanya. Iya. Soalnya gitu. Banyak banget sih kemarin itu IHSG tuh drop karena orang kan booming kan, jebret gitu, Antam lah, Breeze lah, dan lain-lain gitu loh. Mereka pakai uang pinjaman online. Gila. Jebret masuk, kan masukin 100 juta gitu kan. Iya. Beli kan dapat margin, maksudnya sekuritas tuh kasih utangan aja. Iya. Dihantam lagi. Ketika kemarin drop, habis gitu loh. Udah, bahkan banyak yang ada dengar jual ginjal buat kayak gitu. Nah itu maksudnya gue pengen bahas, dulu kan pernah di titik itu. Nah saran atau solusi lu gitu untuk mereka nih yang nonton, yang pernah atau temennya yang pernah mengalami kondisi itu, solusinya apa? Kalau gue mungkin kalau ngasih saran, pertama ya lu jangan gengsi. Kalau misalnya lu punya aset yang bisa dijual, lu jual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu punya cicilan apapun itu, dan sementara cash flow lu aja, dalam artian tiap bulan tuh tekor, atau misalnya pengeluaran lu sama pemasukan lu gedean pengeluaran lu. Kalau kayak gue waktu itu, karena udah loss segitu banyak, terus akhirnya kan jadi gue punya utang dong ke supplier kan. Iya, jadinya utang ke supplier plus another loss lagi. Itu gue beneran setiap bulan itu tekor gue sampai 250 juta. Bukan tekor, maksudnya kayak apa ya, dalam 3 bulan itu gue inget banget, gue dalam 3 bulan gue sampai stres. Gila, gue dalam 3 bulan tekornya 250 juta. Berarti setiap bulannya itu gue tekornya hampir 80 juta. Karena waktu gue udah seriusin belajar trading option ini, bisnis tuh beneran gue nggak fokus. Jadi rugi. Jadi kayak ya masih cuan-cuan dikit lah, segala macem masih ada. Tapi kan gue ada kayak cicilan rumah, cicilan mobil lah, terus juga ada biaya operasional, ya kayak gitu-gitu lah, gaji karyawan segala macem. Dan udah gitu kan ada utang lagi yang ke supplier yang harusnya yang 1,5 juta gue pakai kan. Dari situ tuh udah mulai ngap-ngapan, dan gimana supplier mau ngasih gue barang lagi kalau gue belum bayar yang pertama. Nah itu tuh yang kayak udah pusingnya setengah mati. Gue waktu itu juga nggak gengsi juga. Akhirnya gue kan waktu itu punya rumah 1 di Green Garden, terus ada lagi di saat yang sama gue lagi bangun rumah juga di Tanjung Duren, tapi belum jadi. Nah akhirnya rumah di Green Garden ini gue jual. Itu pun juga butuh waktu setahun. Soalnya gue nggak mau jual di bawah harga pasar. Jadi gue masih mau jual di harga yang normal lah. Nah selama setahun itu setiap bulannya gue tekor 80 jutaan. Tekor ngegulung, akhirnya bunga berbunga kan. Oh itu pinjam duit buat ngelunasin supplier? Iya, jadi sebelum sampai akhirnya pinjam duit ke bank itu ya, itu yang ngelunasin supplier gue ada pinjam duit ke nyokap gue. Nyokap gue tuh sampai agunin rumah dia biar dapet duit segitu gitu loh. Soalnya ya pokoknya gue sampai pinjam dari nyokap gue, terus sampai laki gue sampai pinjam ke mertuanya pinjam ke tetangganya kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya ada sepupu gue juga yang bantuin 700 juta, gue inget banget. 400 juta, dan itu mesti balik dalam waktu 3 bulan. Karena mereka belum pakai juga dananya, itu juga ternyata mereka itu adalah pinjaman modal kerja. Jadi ya singkat cerita lunas. Cumanya memang yang pertama adalah yang gue lakukan, gue jual aset. Nah selama menunggu menjual itu kan lama kan, setahun kan. Jadi cicilan gue itu cicilan rumah, cicilan mobil, dan cicilan buat rumah yang Tanjung Duren. Jadi ada 3 cicilan nih. Itu total sebulannya itu sekitar 60 jutaan. 60 jutaan ini gimana ya biar gue nggak, kan kalau dengan cicilan 60 juta gue tekornya aja 80 juta kan. Jadi gue mencoba mengurangi cicilan ini dong. Akhirnya semuanya ini gue appraise ulang nih, minta ke bank. Kalau yang mobil nggak bisa lah ya.
yang mobil nggak bisa kan. Tapi yang rumah Green Garden misalnya waktu itu kan udah jalan 2 tahunan. Terus gue minta bang appraisal dong. Dulu kan lo hargain rumah gue misalnya 1,5 M misalnya. Sekarang lo hargain misalnya 5 M. Berarti gue boleh pinjam lagi dong. Okay. Jadi di appraise ulang buat naikin plafon. Terus juga cicilannya tenornya gue lamain. Panjangin lagi, jadi nambahin lagi. Pokoknya jadi perpanjang tenor, naikin plafon dengan minta di-appraise ulang untuk kedua rumah ini. Dan itu akhirnya gue bisa dari pas pinjam duit itu gue bantu juga buat ngelunasin supplier juga. Jadi lu fokus utama adalah kelarin supplier dulu. Kelarin supplier juga. Intinya sih sebenarnya fokus utama gue adalah gimana cash flow gue positif lagi. Karena ketika cash flow lu masih negatif itu yang paling bahaya. Gitu. Dan berapa tahun tuh akhirnya lunas? Itu baru lunasnya itu 2017 pertengahan. Itu jadi berapa tahun? Dari 2013 Agustus. Berarti hampir 4 tahun. Karena memang setelah itu kan pas udah cicilannya tinggal 10 juta kayak gitu. Pas udah utangnya tinggal 1 M gitu kan, berarti kan gue kalau bayar bunganya doang 10 juta kan. Jadi gue kalau ada duit lebih, gue lebih fokus ngembangin usaha. Karena gimana mau naikin pendapatan kalau misalnya usaha lo masih gitu-gitu aja, produk lo masih gitu-gitu aja. Dan lo scale up ini ya? Iya, scale up dari sisi bisnis lah, dari sisi bisnis. Yang penting gue cash flow udah positif terus kan, kayak gitu. Jadi itu masih di GFO tuh? Di 2016 awal itu gue udah bikin 101 Red. Itu tuh dengan dana 100 juta itu uang tabungan yang setengah mati, bener-bener dikumpulinnya. Jadi dari 2013 akhir, berarti 2 tahun setengah lah, terkumpulnya akhirnya punya tabungan 100 juta. 100 juta, gue bikin website 101red.com. Cumanya dengan keterbatasan banget lah. Baru pas udah mulai ada duit lebih, di-develop lagi, ditambahin lagi fiturnya, sampai jadilah yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ya, itu emang bad memory aja ya? Sorry, gue diuget-uget. Tapi kalau misalnya, dalam bahasa apa ya, mungkin NLP-nya lah, reframing. Oke, mungkin kalau nggak ada utang kayak gitu, lu nggak akan segiat itu. Yes. Bisa jadi kan? Iya, bisa. Iya. Tips untuk kalian kalau misalnya kalian ada ngejeblok kemarin tuh IHSG, pertama itu jangan gengsi untuk jual aset ya. Iya, yang penting usahain semaksimal mungkin gimana cash flow lu positif. Positif dulu. Iya. Kedua, cicilan-cicilan lu jualin lah, atau pinjam orang terdekat dulu ya sih. Pinjam orang terdekat bisa, tapi kalau gue jujur waktu itu udah mengusahakan kan pinjam dari bank dulu kan dengan appraisal ulang segala macam. Bahkan gue punya kartu kredit pun gue gesek semua karena gue juga nggak mau ketika gue lagi jatuh tuh gue nyeret orang. I see. Orang kan lagi jatuh itu kan pasti kan keuangannya lagi amburadul kan. Terus gue misalnya minjem dalam jumlah besar ke lu nih. Lu sendiri juga menurut lu tuh jumlah besar, terus tiba-tiba ketika lu butuh dan gue lagi nggak bisa bayar, ya gue nyeret lu ke jadi jatuh juga kan. Bisa, benar. Kayak gitu. Jadi mungkin direvisi ya, bukan pinjam orang terdekat boleh asal orangnya udah matang. Iya, asal juga lu yakin bisa bayar cicilannya. Bisa bayar. Yes. Gitu loh, dan udah ada kesepakatan, oke, setiap bulan gue akan bayar segini untuk jangka waktu setahun. Misalnya gitu, dan mereka sepakat, mereka oke. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah scale up bisnis. Scale up bisnis ketika cash flow lu udah mulai positif. Iya. Jadi jangan fokus misalnya wah udah positif nih. Misalnya cicilan 10 juta, bisnis gua ini let's say ngomong profit 20 juta gitu kan. 10 juta cicil terus. Kalau bisa di scale up tuh ya Ci ya. Iya. Bagaimana caranya bisnis kita bisa 40 juta ya yes, kan? betul. Jadi lebih cepat gitu. Kita langsung lunasin jebret. Nggak kena bunga juga. Dan ya lu pindahin cicilan yang bunganya gede ke cicilan yang bunganya lebih rendah. Gitu aja sih. Misalnya selama ini lu punya banyak cicilan kartu kredit, bunganya mungkin gede kan, ya lu pindahin lah. Kalau misalnya lu punya aset yang bisa lu KPR-in lagi, di refinancing kan cicilannya lebih rendah. Jadi kayak dirubah gitu. Thank you loh. Jadi banyak banget tuh soalnya yang dengar sampai ada yang lucu sampai saham apa gitu ya dijual di OLX. Oh gitu. Lucu-lucuan mungkin nyangkut kan di atas Iya. Tapi kalau buat saya sendiri, mau dari saya ya, kalau kalian punya saham yang punya fundamentalnya bagus, ya masuk LQ45 atau apa, ya it's okay hold gitu loh. Nggak apa-apa, jangan terlalu cepat cut loss gitu. Jadi jadinya mungkin kalian pertama adalah trader, ya gara-gara kepentok ya jadi
investor lah. Kan biasa gitu tuh, investor itu Iya, gara-gara iya. kepentok. Oh gitu ya. Biasanya gitu. Investornya kepaksa. Biasanya gue trading nih gitu. Nggak, sekarang gue invest. Karena gue investor. Nyangkut masih merah. Oke, thank you banget Ci untuk Oke. segmen 2. Mudah-mudahan Thank you. semuanya terbantu ya. Intinya Amin. kita positif. Selama kita masih bisa bernafas, bekerja, pasti bisa lah. Ya, jangan sampai down karena masalah saham nyangkut, Iya. utang dan lain-lain. Iya. Oke. See you part 2. Part 3.